poin tertinggi bagi kami buka warung itu ternyata dalam perjalanan kami harapkan karyawan, bukan cuma karyawan, semua stakeholder termasuk supplier, orang-orang yang menjadi partner kami, sama orang-orang yang kami sewa tempatnya misalnya, semuanya bisa merasakan manfaat dari hadirnya warung ini. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, tentu saja kan sedikit banyak pasti dapat manfaat itu ya. Pasti gitu, maka itu keyakinan kami. Makanya kalau 200 orang ini semakin sejahtera, kami akan semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamuko Priyo Handoko. Kebetulan diamanai kami dari awal membangun bisnis ini, rumah makan yang sederhana ini dengan nama Gubuk Makan Iwak Kalen. Alamatnya di Jalan Godian KM 9, Sidoagung, Godian, Sleman. Dulu sekitar tahun 2011 ya, 2011 awal itu saya dengan beberapa teman dari satu kantor yang sama. Jadi kami berempat ya, saya berempat itu dari satu kantor yang sama. Kita kerja di kantor yang sama dengan hobi yang sama, hobi yang mirip. Hobinya apa? Hobinya itu makanan di sana, makanan di sini, dalam singkat nama itu disebut kulineran. Nah, dari situlah, dari kegemaran kami, ternyata kok di daerah barat Jogja itu belum ada yang jualan seperti itu. Maka saya dengan teman-teman tadi memberanikan diri untuk gimana kalau kita kita bikin itu warung dengan konsep seperti itu, ada di sebelah baratnya kota Jogja yang selama ini belum ada. Nah, maka dari itu gagasan itu kemudian kita wujudkan dalam rencana-rencana. Kita bikin ya uret-uretan sekilas lah. Ternyata anggarannya banyak kalau bikin warung. Kebetulan kami waktu itu masih kerja swasta dan gajinya belum seberapa, nggak punya duit modal sebanyak itu kalau mau bikin warung yang besar gitu. Akhirnya ya kami carilah dana dari A dari B, akhirnya terkumpul, akhirnya kita bikin warung pertama kali di sini di Jalan Godian ini yang KM 9. Pertama kali tahun 2011 bulan Juli tanggal 24, saya masih ingat tanggal 24 Juli 2011, itu tepat 1 minggu sebelum bulan puasa, bulan Ramadan tahun 2011 itu. Nah, akhirnya kita buka warung itu, ternyata respon dari masyarakat sekitar sini bagus. Sampai masuk bulan Ramadan seperti teman-teman ketahui, biasanya kalau bulan Ramadan pada nyari tempat untuk buka bersama. Nah, kesempatan itu tepat, kita setelah seminggu buka warung setiap hari ramai untuk masyarakat sekitar yang mau buka bersama di sini di Gubuk Makan Iwak Kalen Godian. Nah, hal mendasar itu sih sebenarnya, karena hobinya kulineran, maka kenapa sih kok makanan kayak gini kita nggak bisa bikin sendiri gitu ya? Yang bisa nanti akan jadi duit gitu ya. Dulu pertama kali pertanyaannya itu, kita sering ke sana. Kalau kita lihat yang kita makan, loh ini kan sebenarnya bisa kita buat sendiri. Supplier gampang lah, supplier gampang. Kenapa nggak kita bikin sendiri? Waktu itu wader masih gampang. Tahun 2011 wader itu masih gampang dicari. Di daerah sini Godian dan sekitarnya ini yang jadi supplier wader banyak dulu. Nah, maka tekad inilah yang pertama kali memang kita pengen buka usaha sendiri. Di samping itu, karena kita selama waktu itu kan kita jadi karyawan. Artinya karyawan itu kan ya biasa ya kegiatannya, kalau pagi berangkat jam 7 sudah sampai kantor, pulangnya sore. Nah, ini kan banyak menyita waktu dibandingkan bersama keluarga ya. Maka ketika itu saya sama beberapa teman itu akhirnya emang ini terus, kalau kayak gini terus nanti kita nggak punya banyak waktu buat keluarga. Nah, gimana kalau tetap kita full kan nanti di bisnis yang kita rintis bersama-sama ini. Akhirnya gitu, bertahap kita
kita keluar dan masuk ke bisnis yang kita bangun, dan dengan begitu kita kan waktu yang kita punyai bisa kita atur yang sebaik-baiknya. Berapa yang nanti kita fokuskan buat bisnis, berapa persen yang nanti kita buat keluarga. Di samping itu juga penghasilan kan juga berpengaruh. Berpenghasilan ketika menjadi karyawan tentu saja beda ketika mempunyai bisnis sendiri yang ketika bisnis itu berkembang. Nah, itu yang jadi apa ya, jadi pemacu kita untuk bisa lebih apa ya, lebih 100% lagi ke bisnis ini. Yang paling apa ya, yang paling khawatir itu sebenarnya kalau saya itu ibu saya. Ketika saya keluar dari pekerjaan, sering nganggur di rumah. Biasanya kan tiap pagi berangkat ke kantor, nggak di rumah. Tapi ketika saya sudah keluar dari tempat kerja yang dulu, saya jadi sering di rumah. Sering ditanya sama ibu saya, loh kok ora tahu rumah toh, ora tahu ngantor toh. Rambut gawe meneh, kok udah nggak kerja lagi toh. Ya saya jelaskan apa adanya. Kalau saya sudah tidak lagi kerja, sekarang sudah apa, sama teman-teman membangun sebuah bisnis warung namanya. Memang dulu sempat khawatir, loh anak saya kok ora tahu mbut gawe ya apa ya untuk duit, padahal sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya anak. Tahun 2011 anak saya sudah 2. Lah ini piye, anaknya apa, mau dikasih makan apa gitu. Tapi ternyata dengan penjelasan yang bagus, alhamdulillah ibu saya juga paham, dan sampai sekarang sudah paham. Kalau pagi-pagi masih ya, loh kok masih di rumah, saya masih di rumah, itu nggak heran lagi ya. Dulu sempat heran beberapa saat ya. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Dari awal kita berdiri, sebelumnya kami berempat itu sudah bersahabat ya, udah lama. Artinya kita sudah paham, si A ini karakternya si A gimana, si B karakternya gimana, si C gimana. Kita sudah paham, saling memahami. Sehingga dalam perjalanan waktu 2011 sampai hari ini, ketika ada terjadi perbedaan pendapat wajar, beda pendapat wajar. Tapi karena kami sudah saling memahami, alhamdulillah tidak ada perbedaan visi yang begitu kuat. Visi kami alhamdulillah masih bisa terkendali, masih bisa berjalan dengan baik, dan sefrekuensi, kalau kata orang itu, sefrekuensi. Kami berempat sudah sefrekuensi sehingga jalan itu lebih enak. Ketika ada permasalahan di jalan ya wajar, kalau ada beda pendapat tentang ini tentang itu ya wajar. Tapi alhamdulillah selama ini kita masih bisa selesaikan dengan baik. Semua perbedaan pendapat kita selesaikan, untuk bahkan sampai debat sampai debat yang luar biasa nggak masalah ya. Kadang kan perbedaan pendapat tentang menentukan kebijakan A, kebijakan B, itu kadang ada teman 1-2 yang tidak cocok gitu, tidak sependapat, sampai harus adu argumen yang banyak, nggak masalah. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga, nggak masalah. Selama ini kita enjoy dengan itu. Beda pendapat nggak masalah, nggak jadi masalah buat kami ya. Akhirnya visi tetap berjalan dengan baik gitu. Karena memang kami sudah sefrekuensi, dan ini karunia betul. Ini yang sulit, mungkin mencocokkan 1-2 orang aja sulit. Ini 4 orang ini kan kadang isi kepalanya beda-beda, tapi alhamdulillah kita bisa bersama-sama terus dari 2019 sampai hari ini. Sama sekali tidak ada pernah satu kali pun kita sampai ada yang mau metal, mau pisah sendiri, mau bikin jadi, nggak ada. Alhamdulillah. Dan itu yang kita ingin ke depan juga seperti itu. Kalau melihat sejarahnya dari awal sampai hari ini, saya kira waktu yang paling kami idam-idamkan itu ketika bulan Ramadan, Idul Fitri, sama akhir tahun, awal tahun, itu menjadi sesuatu waktu yang kami tunggu-tunggu. Karena bulan-bulan itu, hari-hari itu peak season bagi Pak Kalen, yang itu menjadi ya hiburan lah bagi kami, bisa menjadi penghapus dari sekian banyak gundah gulana usaha yang kami
kami lakukan selama ini itu bisa menghasilkan yang bagus lah, terutama bagi teman-teman karyawan. Di bulan-bulan itu ke teman-teman karyawan alhamdulillah punya insentif yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, bulan-bulan yang lainnya. Poin tertinggi bagi kami buka warung itu ternyata dalam perjalanan kami harapkan karyawan, bukan cuma karyawan, semua stakeholder termasuk supplier. Supplier kan banyak ya, supplier bahan makanan itu banyak, sama orang-orang yang menjadi partner kami, partner dalam bisnis ini, sama orang-orang yang kami sewa tempatnya misalnya. Nah, itu semuanya bisa merasakan manfaat dari hadirnya warung ini. Itu yang jadi apa ya, jadi keinginan kami yang tertinggi. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat, tentu saja kan ya kami sedikit banyak pasti dapat manfaat itu ya, pasti gitu. Maka itu keyakinan kami, semakin banyak, makanya kalau 200 orang ini semakin sejahtera, kami akan semakin bahagia. Karyawan dulu awalnya itu cuma 2 orang yang kami pasrai. Ketika buka, kami kan masih bekerja di lembaga lain. Karyawan yang berdua ini yang kami pasrai untuk buka warung setiap hari. Dalam perjalanannya, satu outlet ini yang Godian saja itu bertambah, dan hari ini itu satu outlet Godian saja itu sekitar 24-25 orang, terbagi menjadi 2 shift, pagi sama sore. Kemudian di cabang lain pun beragam, ada yang 20 orang, ada yang 14 orang. Paling kecil satu outlet itu sekitar 8 orang, terbagi menjadi 2 shift. Nah, ini terkumpul menjadi seluruhnya itu 200 orang, itu sekitar 200 orang. Data pastinya saya belum cek lagi, sekitar 200 orang. Ketika awal berdiri dulu, dari awal kemudian bulan-bulan berjalan itu kami Iwak Kalen itu tidak pernah melakukan kegiatan promosi, tetapi ternyata banyak yang datang. Ini sesuatu yang menjadi pikiran bagi kami dulu. Kenapa kok mereka datang? Padahal kita tidak promosi. Punya selidik ya. Ternyata kami dalam pengelolaan warung ini, di awal kami sudah mencadangkan, ya, bukan mencadang, menyisihkan sekian persen untuk disampaikan ke teman-teman, ke orang-orang yang membutuhkan, alias ini sosial ya. Dana sosialnya kami sisihkan dari awal dalam wujud sedekah, infak, dan macam-macam itu. Dalam perjalanan kami tiap bulan seperti itu terus ya, sampai hari ini. Nah, ternyata kami tidak promosi, udah ada yang datang sendiri untuk menjadi pengunjung, pembeli kami, konsumen setia kami, pelanggan kami. Ternyata yang mendatangkan pelanggan itu bukan promosi kami ternyata. Baru akhir-akhir ini saja kami promosi sebagai ikhtiar dari manusiawi saja. Ternyata lebih dominan bahwa orang datang ke sini itu bukan karena promosi. Nggak tahu dari mana. Mungkin saja dari apa yang kami sampaikan tadi, dari kegiatan sosial kami, dari pencadangan dana kami untuk kegiatan sosial itu ya, yang ternyata mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang didatangkan ke tempat ini, ke warung-warung kami yang lain. Faktor yang paling utama supaya warung itu bisa eksis, bisnis apapun bisa eksis. Karena apa? Semakin banyak orang yang akan mendapatkan manfaat, mereka secara sadar atau tidak akan mendoakan kami, mendoakan orang-orang yang memberikan kebaikan, manfaat kepada mereka. Nah, itulah nanti yang akan membuat bisnis itu menjadi langgeng, menjadi bertahan lama. Bagi pemirsa yang belum tahu Iwak Kalen, silahkan kunjungi di sosmed kami, Facebooknya Gubuk Makan Iwak Kalen, kemudian di Instagramnya iwakkalen.official, iwakkalen.official. Silahkan dicek, di situ ada alamatnya, ada 10 titik alamat kami, gerai kami. Silahkan cek di sosmed kami. Baik, terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri.